Fudhail bin Iyad. Dia mengatakan unzil al-Qur'an liyu'mala bih fattakhadha nasu qira'atu amala. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, orang-orang menjadikan bacaannya hanyalah untuk bacaan, itulah amalan dari Al-Qur'an. Oleh karenanya disebutkan Hasan al-Basri rahimahullah, ya, ketika diceritakan kepada Hasan al-Basri di zaman tabi'in. Hasan al-Basri salah seorang ulama tabi'in. Ada yang memuji, yaitu atau seorang ahli Quran menyebutkan tentang kelebihannya. Dia berkata, qara'tul Qur'ana kullahu wa lam usqit minhu harfan. Saya sudah baca Quran seluruhnya dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan. Yaitu aku telah membacanya dengan tajwid yang baik dari awal sampai akhir. Tidak ada satu huruf pun yang kurang jelas, apalagi sampai jatuh. Ya, maksudnya dia ahli dalam tajwid, dalam makhrajul huruf. Ya, dia ahli. Maka apa Hasan al-Basri komentar tentang perkataan orang tersebut? Kata dia, waqad asqatahu wallahi kullahu la jura alaihi al-Qur'an la fi khuluqin wala amal. Kata Hasan al-Basri, demi Allah, bukan satu huruf yang dia jatuhkan, seluruh huruf dalam Al-Quran sudah dia gugurkan seluruhnya. Kenapa? Tidak nampak dalam amalnya, dalam perangainya bekas-bekas Al-Quran enggak ada. Enggak ada ayat-ayat dia amalkan. Maka menurut Hasan al-Basri, kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, justru dia telah menggugurkan isi Al-Quran. Ya. Kemudian beliau berkata, ma haula'i bil qurra, mereka itu bukan ahli Quran. Ma haula'i bil ulama, mereka bukan ulama. Ya. Ma haula'i bil wara'ah, mereka bukanlah orang-orang yang wara'. Ya. Kemudian beliau berkata, idza kanatil qurra mithla haula la katsarallahu fin nasi mithlahum. Kalau ternyata ahli Quran hanya seperti model mereka, semoga Allah tidak membanyakkan manusia-manusia seperti mereka itu di tengah-tengah manusia. Itu hanya ada orang yang hanya baca Quran, perhatian tajwid, tapi tidak memperhatikan amalan. Padahal Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka yatlunahu haqqa tilawatih, ini maknanya membacanya dan mengamalkannya, ya. Mengikuti Al-Quran tersebut, ya, dan memahami dan mengamalkannya, ya. Jadi maksud dari haqqa tilawatih yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang beriman. Adapun sekedar baca kemudian tidak mengamalkan, maka ini bisa tercela. Orang-orang Khawarij baca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Tidak masuk ke hati. Tidak diresapi sehingga tidak diamalkan. Oleh karenanya kalau kita dapati seorang ahli Quran, kemudian dia nampak pada dirinya akhlak, nampak pada dirinya wara', nampak dirinya takwa, ini yang dianjurkan untuk dihormati. Ya. Tapi kalau hafal Quran tapi tukang maksiat, hafal Quran tapi joget sana joget sini, ya. Hafal Quran tapi nipu orang, ini ya tidak disuruh, karena ini justru ini yang berbahaya seperti ini. Membuat fitnah. Orang bilang hafal Quran kok kayak begini. Tidak nampak pada diri mereka asar dampak dari baca Al-Quran. Sebagian salaf berkata, ma jalasa ahadun ma'al hadzal Qur'an illa qama minhu imma bi ziyadati aw nuqsan, imma bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seorang duduk membaca Al-Qur'an kecuali dia berdiri Al-Qur'an setelah selesai baca, cuma dua kemungkinan, bertambah imannya atau kurang imannya. Yaitu bertambah jika dia mengerjakan isi Al-Qur'an dan kurang jika dia menyia-nyiakan perintah Al-Qur'an. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Kapan membelamu? Jika engkau membacanya, mengamalkannya. Kapan menyerangmu? Jika kau tidak membacanya. Bahkan dalam hadis disebutkan di antara orang yang diadab dalam alam barzakh, rajulun atahullahul Qur'an, seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidak baca, tidur aja, tidak murajaah. Siang hari dia tidak amalkan. Justru ternyata dia diadab dalam alam barzakh. Padahal dia sudah hafal Quran.
Jadi ini yang perlu kita ingatkan pada diri pribadi dan juga kepada pondok-pondok tahfiz. Ya sekarang lagi alhamdulillah di tanah air lagi semerbak atau lagi viral atau lagi booming, orang-orang suka hafal Quran, itu suatu keindahan, suatu perubahan yang luar biasa yang dulu tidak kita temukan. Tapi jangan lupa baca Al-Quran itu hanyalah sarana. Yang lebih penting adalah memahaminya dan mengamalkannya. Khawatir kalau hanya sekedar hafal-hafal akhirnya bangga-banggaan, anak saya sudah berapa juz, anak saya sudah berapa juz. Tapi hafal Quran sunnah, tapi mengamal Quran kewajiban. Hafal Quran sunnah, mengamal Quran apa? Kewajiban. Yang saya fokus pada yang sunnah, kemudian yang wajib tidak dikerjakan. Nah, ini hati-hati. Kita punya anak jangan terlalu, sudah berapa juz, sudah berapa juz, sudah berapa juz. Oke, bagus. Tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah dia mengamalkan isi Al-Quran. Dia pahami. Paham enggak apa yang kau baca? Kalau enggak dia paham, ya suruh belajar untuk memahami. Mungkin tidak seluruh Al-Quran, tapi paling tidak ayat-ayat penting yang terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, dia memahami. Maka seandainya pondok-pondok tahfiz tidak hanya fokus pada tahfiz, tapi ada kurikulum yang terkait dengan isi global Al-Quran, mengambil beberapa ayat-ayat atau perwakilan dari Al-Quran, ayat-ayat untuk dipahami, sehingga bisa diamalkan oleh para penuntut ilmu, sehingga akhirnya ketika dia hafal Quran terlihat pada perilakunya keseharian. Kita dapati sebagian orang hafal Quran tambah sombong, tambah angkuh, melihat orang meremehkan. Ini nampak sekali. Melihat orang hafal Quran dia maunya dihormati berlebihan. Subhanallah. Apalagi kalau dia cuma sendiri yang hafal Quran. Kelihatan, ya ini kenapa? Karena pendidikan yang diberikan kepada dia hanya sekedar menghafal. Kalau para salaf dahulu mereka hafal 10 ayat, para sahabat dulu hafal 10 ayat, mereka mengerti maknanya dan mereka amalkan. Kemudian mereka tambah lagi 10 ayat, mereka tambah lagi 10 ayat. Cara mereka ya. Sekarang mungkin kita metode berbeda, kita tidak bisa seperti para salaf dahulu, tetapi paling tidak kita ajarkan kepada murid-murid tentang kandungan Al-Quran dan praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika seorang hafal Quran, bukan sekedar hafal, tapi nampak bagaimana efek dari Al-Quran tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, karena sebagian orang fokusnya tajwidnya gimana, hafalannya berapa. Kan udah berapa juz. Kalau enggak, anaknya enggak capai target, maka diomelin, merasa rendah, merasa anaknya hina dina, ya. Apalagi dia banding-bandingkan dengan anak orang lain. Gitu. Yang penting seorang baca hafal Quran sunnah, tapi mengamalkannya hukumnya wajib, ya.